ekonomi eksklusif. Makanya kalau ada orang asing ya melakukan tindakan pencurian ikan yang itu di zona ekonomi eksklusif, misalkan nelayan dari Vietnam itu kan banyak melakukan tindakan illegal fishing ya. Nah itu kalau masuk teritorial laut Indonesia, ya itu dia akan diadili dengan hukum pidana Indonesia, ya, Undang-Undang Perikanan. Nah ini memang bagaimana kalau seorang anggota, seorang pegawai kedutaan ya, orang Indonesia yang bekerja di kedutaan negara sahabat ya, melakukan tindak pidana di wilayah di area kedutaan ya. Nah ini apakah bisa dikenakan hukum pidana nasional ya? Ini tentu apakah bisa ya, karena saya tidak berani mengambil jawaban yang tepat yang saya model keliru, karena sejauh yang saya ketahui wilayah kedutaan itu adalah bagian dari wilayah yurisdiksi negara tersebut ya, makanya banyak orang minta suaka masuk ke kedutaan, negara asalnya sudah tidak bisa apa-apa karena kedutaan itu yurisdiksinya katanya yurisdiksi mereka ya. Makanya ketika kedutaan besar Inggris ya dulu sempat heboh ya, mereka mengibarkan bendera pelangi ya. Bendera pelangi itu simbol dari LGBT ya. Jadi, waktu itu kan ya itu otoritas mereka ya. Tapi sekali lagi bukan kompetensi saya untuk menjelaskan terkait dengan tempat yang atau wilayah ya yang terkait dengan suatu lokasi kedutaan besar atau embassy ya. Kemudian menyangkut delik tertentu ya. Nah, sebagaimana di dalam kemarin terkait dengan Tempus ya, ada beberapa tindak pidana di dalam KUHP yang unsurnya itu berkaitan dengan tempat. Misalkan di muka umum. Ini di muka umum itu salah satu unsur dalam tindak pidana terkait dengan penistaan ya, penghinaan ya, pencemaran nama baik ya. Misalkan pasal 310 KUHP itu salah satu syarat untuk disebut penghinaan itu bahwa orang yang melakukan penghinaan itu harus dilakukan di muka umum. Di muka umum. Ya bisa di luar rumah. Di muka umum itu apa? Ya disaksikan oleh banyak orang, tidak satu orang, lebih dari satu orang. Ya, 3 orang, 4 orang ya. Nah ini dan dilakukan di tempat umum, di jalan ya. Banyak penglihatan publik ya, di taman, di area-area publik di mana di situ memang untuk interaksi orang banyak atau publik. Ya. Ini harus dipenuhi. Ya. 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 Tapi dengan modernisasi ini kan sekarang itu kan yang disebut dengan masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat yang interaksi fisik ya, tapi yang bersifat dunia maya ya. Ya. Kan dunia maya itu sebenarnya membentuk masyarakat itu sendiri ya. Ya makanya
sudah ada undang-undang ITE ya. Kalau mencemarkan nama baik melalui sarana ITE, ya itu kan juga publik ya, dunia maya itu juga masyarakat, masyarakat virtual ya. Tidak ada interaksi secara fisik langsung, tetapi di situ melibatkan banyak orang dan bisa diketahui oleh orang banyak. Makanya kan pencemaran nama baik itu sekarang kan bisa tidak harus ngomong langsung ketemu gitu, tapi bisa lewat dunia maya melanggar undang-undang ITE itu. Ya. Kemudian selain delik terkait dengan penistaan ya, pencemaran nama baik, penghinaan, ada juga delik di dalam KUHP yang masyarakat mensyaratkan di muka umum. Ya misalkan terkait dengan delik susila ya, melakukan perbuatan cabul di muka umum, di taman misalkan, itu melanggar KUHP itu. Ini masalah nilai ya. Kalau bagi orang Barat melakukan kesetubuhan ya, di taman itu bukan sesuatu yang melanggar hukum ya. Di negara Barat tidak masalah itu. Cuman kalau di Indonesia ya melanggar KUHP. Ya. Pernah terjadi kan ya, ada wisatawan asing di Bali ya, melakukan perbuatan tidak senonoh di pura. Ya. Tapi di Bali itu yang berlaku kan hukum adat ya. Ya mereka dikenakan sanksi adat, ya, membayar kemudian diminta melakukan ritual. Tapi mestinya itu bisa dikenakan KUHP gitu. Ya. Makanya kan saya pernah ditanya, kalau pacaran di taman melanggar hukum enggak Pak? Ya tergantung pacarannya seperti apa. Yang pacaran siapa? Ya. Ya. Karena di beberapa daerah ada perda ya. Di Aceh ya pasti kena. Ya. Perda syariah. Ya. Ya. Tergantung ya. Kalau pacarannya lewat batas, ya bisa ya, pencabulan, perbuatan cabul. Ya. Apalagi kalau pacarannya yang perempuan di bawah umur, itu bisa melanggar undang-undang perlindungan anak gitu. Nah ini terkait dengan delik tertentu ya di muka umum. Kemudian menyangkut alibi terdakwa, ini juga alibi kemarin kan artinya Mbak Putri, alibi artinya apa Mbak Putri? Ya, Pak. Alibi itu menyangkal. Ya, menyangkal pada siapa? Menyangkal berada di tempat kejadian perkara atau tempat lokasi peristiwa pidana terjadi, Pak. Ya, penyangkalan oleh terdakwa ya. Dan bukan oleh terdakwa saja ya, tapi bisa juga oleh sejak dia masih tersangka di depan polisi dia sudah mengungkapkan alibi. Dan alibi ini terkait dengan membuktikan ya, terkait dengan lokus ya, tempatnya di mana. Ya, oh saya waktu kejadian saya tidak di TKP, saya tidak di tempat lain, saya sedang mancing dengan teman-temannya, hobinya mancing. Nah, makanya alibi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Pembuktian alibi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Ya, harus ada saksi yang memperkuat pernyataan alibi dari terdakwa. Ya, saksi itu menjadi saksi yang meringankan, saksi Arjan. Ya, kalau dalam praktek penegakan hukum di Indonesia ada satu jurisprudensi penting yang terkait dengan alibi, yaitu kasus yang menyangkut Joni Sembiring dan teman-teman ya. Joni Sembiring dan teman-teman ini
beberapa tahun yang lalu itu diadili di pengadilan Jakarta Pusat ya, karena didakwa melakukan pembunuhan berencana ya terhadap seorang perwira menengah Angkatan Udara ya, Kolonel Steve Adam ya. Nah, Joni Sembiring dan teman-teman itu oleh Hakim Pengadilan Jakarta Pusat dibebaskan ya, karena alibi yang disampaikan oleh Joni Sembiring itu diterima oleh hakim. Ini menarik ya, karena Joni Sembiring mengatakan di persidangan itu bahwa pada saat hari jam ya, kejadian terbunuhnya Kolonel Adam itu, Joni Sembiring itu tidak di TKP, tapi dia sedang menghadiri pesta pernikahan saudaranya, dan itu ada saksinya, yaitu pembantu rumah tangganya Joni Sembiring yang melihat bahwa malam itu kejadian itu Joni Sembiring masih di tempat saudaranya. Ya, ini menarik ini. Jadi Kolonel Steve Adam itu mati tertembak ya di rumahnya di daerah Bogor. Ya, di daerah Bogor jam 1 malam ya, dini hari ya. Sementara Joni Sembiring itu rumahnya di daerah Cempaka Putih di Jakarta Pusat ya. Nah, hakim itu tidak yakin ya bahwa pembunuhan berencana ya, yang melibatkan pelaku lebih dari satu orang itu merencanakan ya, karena rumahnya di Jakarta Pusat, dia melakukan pembunuhan di daerah Kabupaten Bogor. Itu bagi hakim tidak cukup untuk melakukan perencanaan ya, karena perencanaan pembunuhan itu kan melibatkan beberapa hal ya, terkait dengan waktunya, merencanakan waktu membunuhnya kapan ya, dengan cara apa ya, modusnya seperti apa, alat yang dipakai apa. Nah, ini hakim nggak begitu yakin ya, sehingga dan Joni Sembiring juga mengumumkan alibi. Makanya yang namanya pembunuhan berencana itu memang pembuktiannya tidak mudah, khusus perencanaannya ya. Perencanaannya tidak mudah, karena yang namanya perencanaan pembunuhan itu tidak boleh terlalu singkat dan tidak boleh terlalu lama merencanakan, hingga tidak mudah ini. Termasuk membuktikan pembunuhan berencana dalam kasus yang ini perkaranya sudah bergulir di Pengadilan Jakarta Selatan ya, kasusnya Ferdy Sambo dan the gang ya, termasuk istrinya ya. Ini saya betul-betul mengikuti ini ya, karena ini sangat acara pidana ini. Persidangan Sambo ini betul-betul representasi dari KUHP ya. Ini cocok ini ya, menjadi contoh ilustrasi kasus konkret sehingga kita mendapatkan gambaran ya, nyata ya, hukum acara pidana dalam konteks hukum acara pidana yang dinamis ya, karena hukum undang-undang itu kan bisa bersifat statis dan undang-undang bersifat dinamis ya. Undang-undang termasuk KUHP menjadi statis ketika belum diimplementasikan. Undang-undang boleh dikatakan KUHP itu dalam kondisi tidur ya ketika tidak diimplementasikan. Tapi kalau sudah dioperasionalkan ya oleh aparat penegak hukum seperti untuk sebagai dasar beracara ya dalam perkara Sambo ini kan semuanya harus berdasarkan KUHP ya. Nah ini menarik, apakah norma KUHP itu diterapkan oleh para pihak ya, baik hakim, penuntut umum, ya, penasihat hukum dalam beracara ya, di Pengadilan Jakarta Selatan. Menarik ini, ya, menarik ya. Dan ini saya sangat senang ya kita bisa memberikan contoh konkret. Perkuliahan kita diwarnai dengan
pembahasan yang sifatnya empirical, ya, sifatnya empiris. Ya, apakah ada kesenjangan ya antara apa yang kita baca di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan praktek senyatanya. Ya, semestinya tidak boleh ada kesenjangan ya, antara dasain dengan dasolen ya harusnya seiring dan sejalan ya. Di KUHAP seperti ini ya prakteknya harusnya seperti apa yang tertulis ya, tersurat di dalam KUHAP. Ini terakhir menyangkut alibi tetap. Nah, oh ya, ini saya sebelum saya menjelaskan bentuk surat dakwaan, saya kemarin membaca putusan Mahkamah Konstitusi. Ini penting sekali ya, karena kalau belajar hukum acara pidana, kita harus selalu update ya, karena banyak norma hukum acara pidana itu dimintakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kemarin pasal 143 ya, ayat 3 ya, itu dimintakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini Anda selaku pembelajar hukum acara pidana harus update ya, karena kalau ternyata norma hukum acara pidana itu sudah dianggap sebagian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, termasuk pasal 143 ayat 3. Ini terkait dengan surat dakwaan yang batal demi hukum. Ya, saya kembali ke Mbak Putri ya. Mbak Putri Balkis Salsabila. Kalau Anda jadi penuntut umum, kemudian dakwaan Anda itu dinyatakan batal demi hukum oleh hakim, apa yang Anda lakukan, Mbak Putri? Ini berandai-andai ya, seandainya Mbak Putri ini seorang jaksa menjadi penuntut umum. Ternyata dakwaan Anda itu oleh hakim dinyatakan batal demi hukum. Apa yang bisa Mbak Putri lakukan selaku penuntut umum? Silakan dijawab, Mbak. Mungkin di dalam surat dakwaannya tuh harus dilengkapi lagi, Pak. Ya, betul. Ini salah satu opsi. Ya, salah satu opsi. Selain itu, Anda bisa juga melakukan upaya hukum apa, Mbak? Selain langsung Anda perbaiki saja. Mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Ya. Tapi mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi itu kan butuh waktu lama. Yang paling praktis, ya betul Mbak Putri, dakwaan itu diperbaiki. Kemudian segera dilimpahkan kembali. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, yang menjadi masalah. Ya. Karena ada norma di dalam KUHAP ya, bahwa perbaikan surat dakwaan itu hanya bisa dilakukan satu kali dan dilakukan sebelum persidangan dimulai. Ini kalau Mbak Putri memperbaiki dakwaan itu kan persidangannya sudah dimulai. Tetapi dalam praktek yang menimbulkan protes dari terdakwa, ini pernah terjadi ini ya. Ini menjadi isu hukum menarik ini. Ya, Mbak Putri memperbaiki dakwaan, kemudian dilimpahkan kembali ke pengadilan negeri. Ternyata oleh hakim surat dakwaan itu kembali dinyatakan batal demi hukum. Nah, kemudian diulang lagi, diperbaiki sama Mbak Putri, dilimpahkan lagi. Ini berarti kan berulang-ulang kan? Ya, jadi melimpahkan dakwaan yang diperbaiki, kemudian ternyata tetap dinyatakan batal demi hukum. Sampai lebih dari 3 kali. Nah ini yang kemudian ada pihak yang menganggap bahwa tindakan penuntut umum itu melanggar hak asasi manusia siapa? Mbak Putri. Melanggar hak asasi manusia siapa? Terdakwanya, Pak. Karena nggak ada. Iya. Ini kan terdakwa ini kan dizolimi ini. Ya.
Ya, dakwaan batal demi hukum diperbaiki oleh jaksanya, dilimpahkan, kemudian dinyatakan batal lagi oleh hakim, dilimpahkan lagi. Nah ini kan melanggar hak asasi manusia terdakwa. Nah, makanya praktek seperti ini minta dikoreksi oleh MK. MK menyatakan tindakan seperti ini bertentangan dengan hak asasi manusia terdakwa. Ya, makanya pasal 14 ayat 3 itu dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat apabila dimaknai sebagai kewenangan penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaan lebih dari satu kali. Jadi dengan adanya putusan MK, maka ketika dakwaan itu batal demi hukum itu hanya bisa diperbaiki satu kali. Tidak boleh lebih dari satu kali. Tidak boleh lebih dari satu kali. Nah ini saya kira juga penting ya, supaya penuntut umum itu lebih profesional. Yang ketika menyusun surat dakwaan, ya, kalau lebih dari diperkenankan lebih dari satu kali memperbaiki, ini akhirnya bagi penuntut umum nanti kalau ditolak oleh hakim, ya saya ajukan lagi. Ini putusan MK terbaru ini, ya baru saja diputus, ya ini selaku pembelajar hukum acara pidana, Anda harus paham. Ya. Di belajar hukum acara pidana itu harus mengikuti putusan MK yang terkait dengan uji judicial review. Mengapa ya banyak norma hukum acara pidana kok dimintakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Mengapa? Karena memang hukum acara pidana itu sangat lekat dengan kepentingan hak asasi manusia. Ya, sehingga kalau ada norma hukum acara pidana yang bertentangan dengan hak asasi manusia, ya artinya bertentangan dengan konstitusi, ya karena konstitusi kita ya pasal 28 Undang-Undang Dasar itu kan banyak terkait dengan pelindungan HAM, pelindungan hukum. Ini karena judicial review itu kan menguji konsistensi suatu undang-undang dengan undang-undang dasar, ya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia, pelindungan konstitusi warga negara. Maka keberadaan MK ini kan menjadi sangat strategis ya untuk melindungi konstitusional seorang warga negara. Ya, kalau kita amati sudah banyak ini ya beberapa pasal di dalam KUHP itu yang oleh Mahkamah Konstitusi itu dianggap sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ya, sebagian ya. Karena harus dipahami putusan MK itu tidak bisa dimaknai sebagai membuat norma, ya kan? MK hanya terbatas dalam wilayah menyatakan apakah suatu norma itu melanggar konstitusional warga, bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Ya, ini saya kira karena perlu saya sampaikan ya, karena ini relevan dengan materi kita. Kalau bahasan surat dakwaan itu kan acuannya kan pasal 143. Ya, dan ternyata 143 ayat 3-nya dimintakan uji judicial review dan oleh MK dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait dengan bentuk surat dakwaan. Jadi kalau Anda selaku jaksa penuntut umum, keberhasilan penuntutan Anda itu ditentukan oleh beberapa faktor. Ya, penuntutan perkara pidana di pengadilan itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah terkait dengan penguasaan materi perkara. Jadi penuntut umum itu harus betul-betul menguasai materi perkara. Kalau perkaranya itu begitu simpel, tidak masalah.
Tapi dalam praktek kan banyak perkara pidana itu sedemikian rumit, jelimet. Ini butuhkan penguasaan materi yang betul-betul komprehensif. Contohnya kasusnya Ferdi Sambo ini termasuk kasus yang rumit. Ya. Sehingga jaksa yang dipilih itu jaksa pilihan, ada 30 jaksa itu menjadi penuntut umum. Dia harus menguasai materi perkara dari A sampai Z, harus dia kuasai. Ya, makanya idealnya ya jaksa peneliti berkas itu sekaligus menjadi penuntut umum perkara yang dia periksa itu. Nah, karena dalam praktek seringkali ya jaksa peneliti berkas itu tidak menjadi penuntut umum perkara tersebut. Sehingga penuntut umum yang belakangan itu tidak begitu menguasai benang merah suatu kasus. Ya, belum tentu ya jaksa, karena berkas itu diperiksa oleh jaksa A, nanti yang menangani di pengadilan, yang membuat surat dakwaan, temannya yang lain. Ya idealnya jaksa peneliti berkas itu sekaligus menjadi penuntut umumnya. Ya, ini sehingga dia tahu betul ya apa perjalanan kasus itu dari A sampai Z dia tahu. Ya, kalau tidak menguasai materinya, nanti berakhir dengan kegagalan di persidangan. Artinya penuntut umum gagal membuktikan dakwaan. Jadi penguasaan materi perkara oleh penuntut umum menjadi variabel yang sangat penting. Kemudian selain aspek penguasaan materi, keberhasilan penuntutan perkara pidana itu juga ditentukan oleh faktor penguasaan peraturan perundang-undangan. Jadi penuntut umumnya harus menguasai peraturan perundang-undangan. Kenapa? Terkait dengan mendakwa tindak pidana, ini kan terkait dengan aturan hukumnya. Nah, padahal aturan hukum itu lingkupnya banyak, ya, bukannya undang-undang. Tindak pidana korupsi misalkan, ya, itu bukan hanya menguasai undang-undang korupsi, ya, tapi juga undang-undang yang terkait. Ya. Misalkan terkait dengan pengadaan barang dan jasa, itu tentu ada aturan peraturan presiden ya, bagaimana pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah ini apalagi untuk kasus korupsi ya. Kalau Anda membaca undang-undang tipikor kita, jenis tindak pidana korupsi itu kan sedemikian banyak ya. Delik korupsi itu banyak, lebih dari 30. Nah ini tentu identifikasi ya oleh ini sebenarnya sudah dimulai dari penyidikan ya. Tapi hasil penyidikan kan dituangkan dalam surat dakwaan. Nah ini penuntut umum yang harus betul-betul cermat ya untuk menentukan pasal-pasal yang didakwakan. Korupsi itu banyak, ya. Ragam korupsi itu banyak. Ya, termasuk peraturan-peraturan teknis, peraturan pelaksanaan harus dikuasai. Ya, makanya penguasaan peraturan perundang-undangan itu menjadi penting. Ya, keliru itu sudah fatal tuh nanti. Ya, apalagi nanti kemarin sudah kita sampaikan ya, surat dakwaan itu menjadi bahan ya persidangan dalam melakukan pemeriksaan. Ya, pembuktian tindak pidana itu koridornya ya tidak bisa lepas dari tindak pidana yang ada di dalam surat dakwaan. Ya, jangan sampai terjadi ya terdakwa melakukan secara material berdasarkan fakta alat bukti, fakta yuridis persidangan, terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Tapi tindak pidana itu oleh penuntut umum tidak ada dicantumkan, lalai dicantumkan dalam surat dakwaan. Ini fatal itu. Ya, ini pernah terjadi, ya. Dalam kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, hakim berpendapat bahwa fakta persidangan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tapi sayangnya tindak pidana itu tidak ada di dalam surat dakwaan. Itu terjadi itu. Ya.
Dan hakimnya mengambil tindakan yang revolusioner, berani. Ya, tetap dinyatakan terdakwa bersalah. Walaupun tindak pidana yang terbukti itu tidak ada di dalam surat dakwaan. Ini hakimnya mengambil posisi berpikir secara progresif, ya, seperti pemikirannya almarhum Profesor Sarjito Raharja, hukum progresif. Tapi langkah hakim yang terlalu progresif ini tidak disetujui oleh hakim di tingkat Mahkamah Agung. Putusannya dibatalkan karena ini merugikan hak asasi terdakwa. Dan saya sepakat, ya. Makanya ini dituntut penuntut umum harus jeli, ya, cermat, profesional. Nah, sudah saya jelaskan, ya, dua hal yang menentukan berhasil tidaknya penuntutan perkara pidana: penguasaan materi perkara dan penguasaan peraturan perundang-undangan. Di samping itu ada variabel lain juga yang menentukan keberhasilan penuntutan, yaitu apa? Pemilihan bentuk surat dakwaan. Memilih bentuk dakwaan itu juga cukup menentukan. Ya. Kesalahan dalam menentukan bentuk surat dakwaan itu bisa berakibat fatal juga. Nah, maka penting kita memahami bentuk surat dakwaan. Ya. Di dalam KUHP tidak diatur, ya, tentang bentuk-bentuk surat dakwaan. Di dalam pasal 143 itu tidak mengatur atau tidak menyebutkan bagaimana bentuk surat dakwaan. Ini ada di dalam praktek di lingkungan kejaksaan. Ada 5 bentuk surat dakwaan dalam praktek. Ya. Yang pertama adalah bentuk dakwaan tunggal. Ya. Namanya dakwaan tunggal, ya. Ya, berisi satu dakwaan saja. Ya. Ya. Tindak pidananya jelas. Ya, tidak rumit, ya. Ya. Tidak mengandung faktor penyertaan. Ya. Kemudian konkursus, alternatif, dan subsidiar. Konkursus itu perbarengan, ya. Alternatif, subsidiar nanti saya jelaskan. Ya. Nah, jadi penuntut umum memilih bentuk dakwaan tunggal, ya, seperti ini. Tapi penggunaan bentuk dakwaan tunggal itu harus dilakukan secara hati-hati, selektif. Kenapa? Karena berisiko, ya. Karena dakwaannya hanya satu, begitu tidak terbukti, ya, it is the end of the game, ya. Akhir dari permainan. Tamat sudah. Karena tidak ada pelapisnya, tidak ada safety net-nya, tidak ada jaring pengamannya. Ya, ini harus hati-hati. Ya, betul-betul penuntut umum berpendapat tindak pidana jelas. Ya, misalkan pasal 362, ya. Ya, tidak ada kualifikasi pencuriannya, hanya memang pencurian tanpa kualifikasi. Ya, ya, mencuri kotak amal di masjid, ya, siang hari, itu 362, cukup dakwaan tunggal itu, ya. Ya, tapi kalau mencuri kotak amal, ya, di masjid itu kan banyak, ya, terjadi kasusnya orang nyolong, ya, nggak punya takut, ya, duit masjid, ya, duit jamaah dicolong, ya. Tapi kalau dia masuk ngambil kotak uang di dalam kotak infak itu, ya, itu dilakukan malam hari dengan cara masuk masjid merusak, ya, itu tidak 362 itu. Nanti 363, tidak bisa dengan dakwaan tunggal itu. Ya. Ini makanya untuk memilih dakwaan tunggal itu penuntut umum harus melihat fakta peristiwanya seperti apa. Kalau sudah terang benderang, ya, tidak ada penyertaan, konkursul, alternatif, subsidiar, ya, dakwaan tunggal. Tapi pernah terjadi dalam prakteknya, yaitu dalam kasusnya, selalu saya berikan contoh itu, kasusnya pembunuhan
yang melibatkan Antasari Azhar. Ini saya betul-betul waktu itu ketika penuntut umum Sitorus Sinaga membacakan dakwaan, saya surprise betul ya, karena itu pembunuhan berencana ya. Ya, itu penuntut umum itu menggunakan bentuk dakwaan tunggal. Jadi Antasari Azhar itu hanya didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 340 KUHP. Ini luar biasa ini. Ini keberanian yang luar biasa. Ya, karena pembunuhan berencana seperti kasusnya Verdi Sambo ini kan, dia menggunakan dakwaan nanti subsidiar ya. Primernya 340, subsidiarnya pasal 338, contoh pasal 55. Ya, karena apa? Membuktikan pembunuhan berencana itu tidak mudah. Ya. Unsur perencana itu pembuktian tidak mudah. Tapi untuk kasusnya Antasari Azhar tadi, ternyata penuntut umum begitu berani ya menangkan dakwaan tunggal pasal 340. Artinya si penuntut umum yang bernama Sitorus Sinaga itu dia sudah begitu yakin bahwa dia mampu membuktikan perencanaan pembunuhan. Nah, dia dengan gagah berani menggunakan dakwaan tunggal. Menurut saya ini betul-betul berisiko sebenarnya. Ya. Kalau ternyata unsur perencanaan tidak terbukti, ya sudah, selesai. Ya, bebas itu Antasari Azhar. Tapi ternyata di dalam pembuktiannya memang terbukti ya, Antasari Azhar itu melakukan pembunuhan berencana. Ya, dipidana 18 tahun. Ini luar biasa ya. Ya, tapi sayangnya Sitorus Sinaga ini di lain kemudian dia kesandung kasus juga. Ya, akhirnya gantinya dia yang masuk bui. Ya, ini makanya ya ada yang mengatakan wah itu kena karma dia. Ya, ya. Nah, ini bentuk dakwaan tunggal. Kemudian yang berikutnya bentuk dakwaan subsidiar. Ya, dakwaan yang diurutkan dari dakwaan tebal sampai teringan. Terberat itu menyangkut apa? Menyangkut ancaman pidananya. Ya, ancaman pidana terberat sampai yang teringan. Nanti saya berikan contoh. Ya. Hanya satu dakwaan yang dibuktikan. Ya. Kemudian penuntut umum atau hakim memilih hanya satu dakwaan yang dianggap terbukti. Yang pertama dibuktikan adalah dakwaan utama, primer. Ya. Kalau dakwaan primer terbukti, dakwaan pengganti subsidiar tidak dibuktikan lagi. Ya. Tapi kalau dakwaan primer tidak terbukti, ya penuntut umum bisa beralih ke dakwaan penggantinya. Ya, yaitu dakwaan subsidiar. Dalam kasusnya Verdi Sambo didakwa dengan dakwaan subsidiar. Ya. Tapi ini menarik ini Sambo ini. Ya. Karena dia nanti ya Sambo ini dikenakan dakwaan sebenarnya kumulatif ya, tapi kumulatif subsidiar. Untuk pembunuhannya dia jelas dikenakan subsidiar. Ya. Primer melanggar 340, subsidiarnya melanggar pasal 338 KUHP. Ya. Kemudian tidak pidana yang sebetulnya sejenis atau penyelundupan agama sama. Ini subsidiaritas itu biasanya untuk tidak pidana yang ada di dalam satu klaster. Satu klaster. Misalkan tindak pidana terkait dengan kejahatan terhadap badan atau jiwa, penganiayaan, pembunuhan. Nah, ini kan satu klaster kan. Nah, satu klaster. Atau klaster tindak pidana korupsi. Korupsi itu juga bisa dipakai dengan dakwaan subsidiaritas. Ya. Ya. Terdapat titik singgungnya antara ketentuan pidana satu dengan yang lain. Ya. Jadi ini ciri khas dari dakwaan subsidiar yang dibuktikan hanya satu. Ya. Ya. Tapi cara membuktikan itu urut dari yang paling atas. Ya, saya berikan contoh ya. Ya, ini dalam kasus pembunuhan berencana. Primernya melanggar pasal 340 KUHP.
Ya, kalau Anda melihat ancaman pidana di dalam pasal 340 KUHP, ya ini kan ancaman pidana maksimal kan pidana mati dan pidana seumur hidup. Ya. Pidana mati dan pidana seumur hidup. Ya. Ya. Atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sangat berat. Ya. Mengapa? Pembunuhan berencana itu kan ancaman pidananya sangat berat. Ya. Maksimal pidana mati, ya. Atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Yang memperberat adalah unsur perencanaannya. Ini memperberat ya, tindak pidana pembunuhan. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya terdakwa itu mempunyai kesempatan untuk membatalkan niatnya. Perencanaan itu kan sudah niat. Ya. Ya, direncanakan itu kan sudah niat jahat. Ya, kalau di Amerika yang namanya homicide, ya, pembunuhan itu juga sama. Ada murder, ada manslaughter. Yang murder itu sama saja pembunuhan berencana. Ada malice, ada niat jahat. Ya, kalau di Amerika disebut dengan malice, niat jahat, perencanaan, intentional killing, ya. Pembunuhan dengan niat. Ya. Makanya di Amerika homicide itu ada dua, ada murder, ada manslaughter. Ya, ini sama. Kalau kita ada pembunuhan berencana dan ada pembunuhan biasa. Nah, tapi kalau sampai unsur perencanaan tidak terbukti, maka dilapisi dengan dakwaan subsidiar. Misalkan ternyata unsur perencanaan pembunuhan tidak terbukti, maka akan membuktikan dakwaan penggantinya, yaitu melanggar pasal 338 KUHP. Ya, 338 ini pembunuhan biasa ya. Ancaman pidananya cuma 15 tahun. Ya, lebih ringan daripada ancaman pidana 340. Nah, kemudian ini bisa dilapisi dengan lebih subsidiar pasal 35. Ini terkait dengan penganiayaan. Ya, ya. Penganiayaan. Ya. Terkait dengan penganiayaan. Ya. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu. Ya. Ya. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya. Kalau mengakibatkan kematian, itu diancam dengan 15 tahun. Nah, ini menarik kan? Rumusan delik pembunuhan itu berbeda dengan penganiayaan. Ya. Ya, beda kan? Bedanya apa, Mbak Putri? Kalau pembunuhan itu unsurnya apa? Menghilangkan nyawa orang lain, bukan? Ya. Dengan sengaja. Jadi ada mens rea. Ya, ada niat. Niatnya memang menghilangkan nyawa orang lain. Sedangkan dalam penganiayaan kan tidak ada niat untuk membunuh, menghilangkan. Misalkan hanya sekedar untuk memberi pelajaran, tapi ternyata sampai meninggal nggak ada niat. Nah, ini memang membuktikan niat ini tidak mudah. Ya, ya. Makanya apakah dia niatnya menghilangkan dengan sengaja? Ternyata kalau dia tidak ada niat, ya, dengan sengaja itu kan memang punya niat. Sejak awal dia memang niatnya untuk menghilangnya. Tapi kalau tidak terbukti, ya itu masuk kategori penganiayaan. Kalau penganiayaan memang niatnya tidak membunuh, tapi akibatnya ya meninggal. Ya, makanya dikenakan pasal 355 ayat 2. Ayat 2 itu mengakibatkan kematian. Dan penganiayaan itu direncanakan.
Jadi penganiayaan itu ada unsur perencanaan juga loh, sama dengan pembunuhan, dan itu lebih berat. Nah, kemudian bisa dilapisi lagi dengan lebih subsidiar dengan 354 ya. Ya, dengan 354 ya. Ya. 354 itu apa ya, melukai ya. Dengan sengaja melukai, ini penganiayaan ya, tapi tanpa perencanaan ya. Ini kalau sampai meninggal ancaman pidananya 10 tahun, lebih ringan kan ya, karena dia penganiayaan biasa tanpa direncanakan. Nanti bisa dilapisi lagi dengan lebih subsidiar 353 ya, dengan pasal 353 ya. Kalau kita baca 353 ini penganiayaan dengan rencana lebih dahulu ya, ya. Ini kalau mengakibatkan kematian itu di penjara paling lama 9 tahun ya, penjara 9 tahun ya, ini lebih ringan lagi. Nah, bisa lebih subsidi lagi pasal 351 nah, 351 ayat 3 ini penganiayaan ya yang mengakibatkan mati ya, ya. Penganiayaan mengakibatkan mati, ini penganiayaan biasa ini ya, penjara paling lama 7 tahun. Nah, inilah bentuk dakwaan subsidiar ya. Ini cara membuktikannya dimulai dari dakwaan utama primer, kemudian turun ke bawah. Kalau primer sudah terbukti ya selesai ya, subsidiar dan berikutnya tidak perlu dibuktikan. Nah, ini kan ancaman pidananya kan bergradasi ya, dari pidana mati seumur hidup sampai pidana yang paling ringan yaitu 7 tahun. Ini kan karena terkait dengan kejahatan jiwa badan itu kan perbuatannya itu satu, menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan, kemudian melukai ya, pasal 355 354 itu melukai, dan ada penganiayaan. Ini berbeda ya, melukai sama penganiayaan ya, pengaturan pasalnya berbeda ya. Kalau luka itu jelas ya, pasti sesuatu yang menimbulkan akibat yang serius ya bagi korban. Nah, ini saya tidak akan masuk ke wilayah tindak pidana ya, nanti itu wilayahnya hukum pidana material ya. Saya hanya memberikan contoh ya, penggunaan bentuk dakwaan. Ya, maka kita tunggu ya untuk kasusnya Ferdi Sambo itu nanti yang unsur perencananya terbukti atau tidak di pengadilan. Ya, kita tunggu. Ya, karena penuntut umum harus bisa membuktikan bahwa Ferdi Sambo itu memang sudah merencanakan, tetapi kan di mana dia merencanakan kan ini menjadi hal yang perlu dibuktikan. Ya, apakah kan ini kan kalau melihat kronologis kasus Ferdi Sambo itu kan ketika di Magelang ya, itu kan si Putri, Ibu Putri itu semua istrinya itu kan telepon Ferdi Sambo. Ferdi Sambo sudah sampai Jakarta ya, karena dia naik pesawat. Nah, kemudian karena ditelepon, Ferdi Sambo merasa ya emosional ya, merasa harga dirinya terganggu, terusik ya. Kemudian ya timbul niat untuk menghabisi Yosua. Nah, apakah itu kemudian sudah muncul perencanaan? Berarti kan perencanaannya kan singkat sekali kan, ya. Berarti kan perencanaan singkat, ya. Nah, ini yang menarik. Paling hanya 2 jam itu. Nah, apakah itu masuk unsur perencanaan atau tidak? Sekali lagi ya, perencanaan itu menyangkut tempatnya, menyangkut waktunya, menyangkut modus operandinya, dan menyangkut alatnya. Ya, dengan siapa? Nah, ini kan tidak mudah. Ya, kita lihat aja ya.
Ya, ya. Jadi semoga apakah sudah bisa diputus ya sampai kuliah kita berakhir. Nampaknya tidak ya, ini masih panjang ini persidangannya. Ya. Ya. Karena masih membuktikan obstruction of justice-nya. Ya. Menarik ini. Ya. Kalau Anda ikuti hasil dialog ya, kemarin pemeriksaan terhadap asisten rumah tangganya Ferdi Sambo yang bernama Susi ya, ini menarik. Karena Susi itu dianggap memberikan keterangan, dia cabut semua keterangan di BAP, ini menarik ini. Menjadi isu hukum itu kalau skripsi ya. Pencabutan BAP oleh saksi di persidangan. Ini menarik ini. Ya, menarik. Ya. Menarik ini. Boleh nggak saksi mencabut BAP? Boleh. Karena saksi itu dilindungi oleh KUHP, dia boleh memberikan keterangan secara bebas. Boleh dia mencabut, cuman pencabutan BAP itu harus didasarkan kepada alasan yang logis. Ya, alasan yang logis ya. Ya. Kenapa Susi kok mencabut BAP? Alasannya dia tertekan. Nah, ini menarik ini. Kalau dia merasa tertekan oleh penyidik, ini penyidik yang memeriksa Susi bisa dihadirkan di persidangan sebagai saksi verbalisan. Saksi verbalisan itu adalah saksi yang membuat berita acara pemeriksaan ya penyidik. Dia bisa dikonfrontasi, dikonfirmasi. Benar enggak? Pada saat memeriksa si pembantunya itu, penyidik melakukan tekanan. Kalau enggak terbukti, Susi ini bisa dikenakan dakwaan sumpah palsu. Ya, keterangan bohong, ada ancaman pidananya 7 tahun itu. Ya, berat ini. Ya, makanya kan banyak yang netizen itu ngambak, Susi itu harus dijadikan tersangka. Iya betul itu. Ini hakimnya baru mau konfirmasi. Nah ini jadi hakim tuh harus ya banyak juga yang kritik ya. Ya ini pertanyaan hakim terlalu memojokkan saksi. Ya ini saya kebetulan saya sedang mengajar mata kuliah hukum asal tindak pidana khusus terkait dengan materi perlindungan saksi. Ya ini memang hati-hati ini ya, dalam memeriksa saksi ini. Ya. Tapi di satu sisi saksi tidak boleh berbohong. Ya. Boleh dia cabut, tidak boleh berbohong. Ya. Nah kemudian berikutnya ya, dakwaan alternatif. Nanti Anda harus bisa menjelaskannya perbedaan antara dakwaan subsidiar dengan dakwaan alternatif. Karena ada persamaan dan ada perbedaannya. Ya, ya. Dakwaan kapan penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif? Ini kita harus paham dulu apa itu bentuk dakwaan alternatif. Ya. Rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Ya. Antara dakwaan yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan kata penghubung atau. Jadi dakwaan alternatif itu bunyinya dakwaan ke satu atau dakwaan kedua. Ya, ada kata atau. Ya. Ya. Memberi pilihan kepada hakim untuk menentukan dakwaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dua atau beberapa delik yang mempunyai corak atau ciri yang bersama. Nah ini kapan penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif, yaitu apabila penuntut umum itu mengalami keraguan-keraguan ya untuk menentukan dakwaan yang paling tepat untuk terdakwa. Karena tindak pidana yang terjadi itu hampir mirip, mempunyai corak yang sama dengan tindak pidana yang lain. Karena di dalam KUHP itu ada beberapa tindak pidana. Itu yang corak dan cirinya itu hampir sama. Misalkan pasal 362 dan pasal 80. 362 KUHP itu tindak pidana pencurian. Sedangkan 480 itu penadahan. Antara pencurian dan penadahan itu hampir sama. Ya. Ya, seseorang menguasai barang orang secara melawan hukum. Ya. Ya, sama-sama menguasai barang lain, barang milik orang lain. Ya. Barang milik orang lain.
Cuman cara memperolehnya yang berbeda. Ya, makanya dalam kasus pencurian itu seringkali penuntut umum akan mengalternatifkan dengan penadahan. Ya, dengan penadahan. Ya, dengan penadahan. Ya. Kemudian pasal 372 dan 378. 372 itu terkait dengan tindak pidana penggelapan. Ya, penggelapan. 378 tindak pidana penipuan. Penggelapan dan penipuan itu corak dan cirinya hampir sama. Hanya masalah terkait dengan penguasaan barang. Ya, ya. Kalau penggelapan itu terdakwa menguasai barang milik korban itu tidak secara melawan hukum karena ada unsur kepercayaan. Sedangkan kalau dalam penipuan, ya, terdakwa itu menguasai barang benda itu secara melawan hukum, yaitu dengan apa? Dengan tipu muslihat, bujuk rayu, ya, dengan nama palsu, ya. Tetapi sama-sama itu sebenarnya hampir sama. Makanya kalau misalkan ya ada seorang penyalur tenaga kerja, dia menjanjikan kepada orang yang membutuhkan pekerjaan ya, untuk bisa bekerja di suatu perusahaan ya, tapi dengan cara bayar. Misalkan banyak ya ini hati-hati. Kalau saya bisa memasukkan Anda sebagai pegawai negeri, sebagai AL, tapi bayar 200 juta. Nanti dalam waktu 1 bulan SK pengangkatannya keluar. Nah, tapi ternyata setelah ditunggu-tunggu tidak segera diberikan SK, atau kalaupun diberikan SK ternyata SK-nya palsu. Nah ini kan ada unsur penipuan karena dia menjanjikan sesuatu dengan bujuk rayu, ya, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan uang, ya, karena dia korban itu tergiur dijanjikan menjadi pegawai negeri. Tapi ada unsur penggelapan karena dia menyerahkan uang, ada unsur kepercayaan. Ya, uangku tak serahkan 200 juta karena saya percaya. Nah, makanya ini bisa dengan pasal 378 dengan 372. Demikian juga pasal 310 dan 322. 310 terkait dengan penghinaan, ya, menyerang kehormatan, penistaan. 322 membuka rahasia. Yang membuka rahasia itu kan tentu hal-hal yang tidak baik, aib. Itu bisa pencemaran nama baik. Makanya 310 itu dialternatifkan 322. Ya, cara memeriksa hakim itu berbeda dengan dakwaan subsidiar tadi. Kalau dakwaan subsidiar itu pemeriksaannya, pembuktiannya diurutkan dari dakwaan yang primer, utama. Kalau nggak terbukti turun ke dakwaan berikutnya, dakwaan pengganti. Tapi kalau dakwaan alternatif itu hakim bebas memilih. Bisa membuktikan dakwaan ke-1 atau kedua, dibuktikan semua, atau dakwaan ke-1 dibuktikan, kalau sudah terbukti selesai, atau dakwaan keduanya yang dibuktikan dulu. Ya, tidak perlu urut, ya, tidak perlu urut. Cuman persamaannya hanya satu tindak pidana, baik dalam dakwaan alternatif atau subsidiar, tindak pidana yang dibuktikan hanya satu, yang dikenakan hanya satu. Inilah bentuk dakwaan alternatif. Dan semester depan Anda praktek peradilan pidana itu menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Ya, perlu diingat ya. Nanti kita akan menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Kemudian dakwaan kombinasi. Nah ini dakwaan kombinasi itu berbeda ya sama dakwaan sebelumnya. Dalam dakwaan kombinasi, dalam satu surat dakwaan, terdakwa didakwa beberapa tindak pidana sekaligus yang masing-masing berdiri sendiri. Ya. Nah, dalam dakwaan kombinasi, penuntut umum hakim harus membuktikan satu persatu tindak pidana yang didakwakan. Ya. Ya, ini berbeda dengan dakwaan subsidiar alternatif, ya. Yang dibuktikan hanya satu dakwaan. Ya.
Ya. Dilarang mengkumulasikan antara delik yang diperiksa dengan acara biasa sehingga dengan delik yang acara pemeriksaan cepat. Acara cepat itu kan untuk tindak pidana ringan ya, dan pelanggaran lalu lintas. Itu tidak boleh digabung dengan pemeriksaan acara biasa. Terdakwa dipertanggungjawabkan terhadap dakwaan yang terbukti dan membebaskan dari dakwaan yang tidak terbukti. Antara dakwaan yang satu dengan yang lain dengan kata penghubung dan. Kalau alternatif tadi dengan kata atau, ini dan. Jadi kalau Anda menemukan dakwaan atau membaca dakwaan di mana ada kata dan, jadi misalkan dakwaan pertama bla 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 dan dakwaan kedua bla bla bla, ini dakwaan kumulatif. Nah, contohnya adalah, jadi begini ya, di dalam dakwaan kumulasi, ini seorang terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana. Ya, contohnya kasusnya Ferdi Sambo. Ferdi Sambo itu, khusus Ferdi Sambo ya, dia dikenakan bentuk dakwaan kumulasi. Karena secara fakta material, Ferdi Sambo itu selain melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dia juga melakukan suatu perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana obstruction of justice, menghalang-halangi penyidikan. Nah ini dia harus dituntut untuk kedua tindak pidana yang dia lakukan. Tidak adil kalau dia hanya dikenakan dakwaan pembunuhan berencana, sementara dia melakukan tindak pidana yang di luar tindak pidana pembunuhan berencana yang masuk kategori obstruction of justice. Ini harus dituntut, ini tidak adil. Tapi ini menjadi tugas berat bagi penuntut umum untuk membuktikan masing-masing. Jadi pembunuhan yang berencana dibuktikan, obstruction of justice-nya dibuktikan. Tidak mudah, karena pembunuhan berencana itu mempunyai alat bukti sendiri, obstruction of justice mempunyai alat bukti sendiri. Contohnya, untuk obstruction justice sudah diperiksa, penuntut umum menghadirkan saksi siapa? Dalam kasusnya Ferdi, yaitu pihak pengusaha yang bergerak dalam usaha penjualan CCTV. Ya, dia sudah dipanggil ke pengadilan untuk memberi saksi karena dia yang mengganti DVD CCTV yang ada di depan rumah dinas Ferdi Sambo yang di Duren 3. Ya, ini kan kenapa DVD-nya diganti, karena itu berisi rekaman, diganti dengan yang lain sehingga supaya tidak ada bukti ya, yang menunjukkan apa yang terjadi pada waktu sore hari itu di rumah Ferdi Sambo. Nah, ini makanya menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti. Jelas itu tindak pidana. Ya, tindak pidana. Tapi untuk kasus pembunuhan berencana, ya, tidak mungkin saksi yang pengusaha CCTV dihadirkan, tidak relevan. Nah ini makanya tidak mudah, kan? Nah, kalau Anda jadi penuntut umum menggunakan dakwaan kumulatif tidak mudah, karena semua harus dibuktikan. Dibuktikan dengan alat bukti yang kemungkinan berbeda. Jadi alat buktinya banyak itu nanti. Ya, untuk kasusnya pembunuhan berencana Sambo, alat buktinya saksi. Ya, untuk pasti saksi ya, untuk menghilangkan merusak barang bukti, saksi yang lain. Ya. Kemudian ini contoh melanggar pasal 362. Ini pencurian. 285. Ini adalah tindak pidana perkosaan. Ya. Nah, sekarang tindak pidana perkosaan, kekerasan seksual itu sudah diatur dalam undang-undang tentang kekerasan seksual. Makanya, dan ini syaratnya, jadi kalau korban kekerasan seksual itu perempuan dewasa, itu jelas menggunakan undang-undang kekerasan seksual. Bisa menggunakan KUHP pasal 285. Ya, kalau korban perkosaan itu perempuan dewasa.
Kalau masih anak-anak ya pakai undang-undang perlindungan anak, ya, pakai undang-undang perlindungan anak. Ini menarik. Ya, ini saya kemarin membaca beritanya adik-adik. Ya, di lingkungan kos belakang kampus ya, ya di Jalan Surya ke sana ya, di Ngoresan ya, pokoknya di lingkungan itu sekarang sering terjadi kasus pencurian. Ya. Dan yang lebih memprihatinkan, pencurian itu diikuti dengan kasus pelecehan seksual, khususnya untuk mahasiswi ya, ini hati-hati ya. Ya. Makanya kalau terjadi seperti itu tidak adil kalau terdakwa hanya dikenakan pencuriannya. Kalau dia melakukan kekerasan seksual, ya dikenakan pasal perkosaan, ya pakai undang-undang kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual karena mahasiswa sudah dewasa. Kalau dulu belum ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pakai pasal 285 KUHP. Kan beberapa kali terjadi, yang dulu di Makassar juga, ya, seorang pencuri menyatroni rumah kos mahasiswi, mengambil barang-barang milik mahasiswi, si mahasiswinya diperkosa. Nah ini jelas kumulasi, itu dakwahnya kumulasi. Kalau dia mengancam pakai pisau, bahkan pakai misalkan shotgun, ya, senjata api, dia kena dakwaan ketiga, yaitu undang-undang darurat. Ya, ya, mencuri, kemudian memperkosa, mengancam. Nah itu berlapis-lapis itu. Ya, tidak cukup hanya 2 dakwaan, sampai dakwaan ketiga, ya, yaitu undang-undang darurat. Ya, ya. Nah ini memang tidak mudah ya untuk dakwaan kumulatif ini. Ya. Dan yang tidak terbukti juga harus ditulis penuntut umum dalam tuntutan dan dalam putusan. Ya. Kemudian dakwaan kumulatif ini ada unsur penganjuran, pembujukan, ya, dalam bentuk pembantuan, ya, dan yang terakhir kumulasi berbarengan. Kumulasi berbarengan, konkursus, ya, konkursus. Konkursus ada 2 ya, konkursus idealis. Konkursus idealis itu berbarengan peraturan. Ya. Terdakwa melakukan satu tindak pidana, tapi sekaligus dia melanggar lebih dari satu undang-undang. Melanggar undang-undang pidana, itu konkursus idealis. Ada konkursus finalis, hubungan pokok, ya, bisa dan tidak jadi. Yang paling banyak terjadi adalah konkursus realis, yaitu berbarengan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Sambo. Ya. Karena khusus untuk Sambo itu dia didakwa dengan dakwaan kumulatif. Tapi untuk yang lain, ya, yang lain, untuk Putri, istrinya itu nampaknya dia tidak ada perbarengan. Dia hanya dikenakan dakwaan pembunuhan berencana. Ya, sementara untuk Brigjen Hendra, ya, Kurniawan yang kemarin sudah PTDH, ya, pemberhentian tidak dengan hormat, dia hanya dikenakan satu tindak pidana, yaitu obstruction of justice. Jadi kasusnya Sambo ini menarik ya, dari dakwaannya yang menarik. Ya, ada 5 pelaku terdakwa, tapi dakwanya berbeda-beda. Ya, untuk yang menembak, ya, yaitu Barada Eliezer, dia hanya dikenakan pasal pembunuhan berencana, termasuk pembantunya, ya, ya, termasuk pembantunya, termasuk Bu Putri, ya. Tapi untuk Sambo dia kumulatif. Ya, ya. Ini menarik kan, ya. Dalam satu peristiwa, ada suatu peristiwa pidana, pelakunya lebih dari 1 orang, tapi masing-masing terdakwa itu dikenakan tindak pidana yang berbeda-beda dengan menggunakan bentuk dakwaan berbeda. Ini menarik. Ini kalau sudah jadi putusan bisa Anda teliti sebagai skripsi nanti. Ya, muka-muka putusannya sudah ingkrah. Ini menarik untuk penelitian skripsi ini. Berbagai isu hukum muncul di situ. Ya, ada berbagai isu hukum itu. Ya, penggunaan bentuk dakwanya saja menjadi isu hukum itu. Ya, untuk diteliti sebagai skripsi. Ya, karena skripsi itu harus ada isu hukumnya. Ya.
Ya, harus ada isu hukumnya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dakwaan kombinasi ini dakwaan yang paling sulit. Ya, ini hanya penuntut umum yang punya jam terbang yang sudah tinggi ya untuk menggunakan ini karena ini kombinasi ya antara dakwaan kumulatif dan dakwaan alternatif atau subsidiar merupakan konstitusionalitis ya. Misalkan kumulatif subsidiar ya, ini contohnya Sambo. Verdi Sambo itu menggunakan bentuk dakwaan kumulatif subsidiar. Bunyinya begini, dakwaan ke-1 ya, melanggar pasal 340 subsidiar 38. Dakwaan kedua terkait dengan obstruction of justice. Ya. Kemudian subsidiar kumulatif. Ini memang agak rumit. Ya. Subsidiar kumulatif itu saya masih ingat ini dipakai untuk dulu kasus apa yang menghebohkan ya di tahun 80 ya, Anda belum lahir, yaitu kasus terkait dengan pembajakan pesawat Garuda Woyla yang dilakukan oleh sekelompok ekstremis Islam ya. Kalau sekarang ya teroris ya, dulu belum ada undang-undang teroris. Ya, ada ekstremis ya, Islam. Ya, dia berniat mendirikan negara Islam, mencari modal ya dengan cara membajak pesawat, minta tebusan kepada pemerintah Republik Indonesia. Itu pelakunya Imron dan teman-teman. Itu saya melihat dakwaannya itu mengerikan itu. Digunakan subsidiar kumulatif. Ya. Pembunuhan berencana 340, kemudian pembajakan pesawat itu pakai KUHP, kemudian undang-undang subversi dan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api, dan semua tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku pembajakan pesawat itu ancaman pidananya pidana mati. Ya. Pembajakan pesawat itu pidana mati. Ya. Pembunuhan berencana pidana mati, subversi pidana mati. Kepemilikan senjata api itu pidana mati loh, seumur hidupnya. Akhirnya para pembajaknya ditembak mati ya oleh pasukan tentara ya. Ya, waktu itu pasukan Kopasanda ya. Ya, Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Sekarang namanya Kopassus, dipimpin oleh Kolonel Sintong Panjaitan. Wah, itu Sintong Panjaitan itu menjadi heroes, menjadi pahlawan ya. Karena dia memimpin operasi pembebasan sandera ya, pesawat Woyla. Waktu itu pesawatnya oleh para pembajak dibawa ke bandara Don Muang ya, di Thailand, di Bangkok. Nah, ini contohnya. Nah, ini menarik ya. Saya membimbing skripsi itu ada yang dakwaannya itu bentuknya itu alternatif subsidiar. Ya, alternatif subsidiar tidak saya jelaskan, ini memang jarang tapi pernah dipakai. Ya, alternatif subsidiar atau subsidiar alternatif. Nah, ini menjadi isu hukum menarik ini. Bagaimana cara pemeriksaannya oleh hakim? Ya, kalau penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan yang tidak lazim. Dan ini tidak pernah dipermasalahkan oleh hakim. Ya. Inilah ya, ada 5 bentuk dakwaan. Dakwaan tunggal, dakwaan subsidiar, dakwaan alternatif, dakwaan kombinasi, dan terakhir dakwaan kombinasi. Ya. Ini contoh ya, dakwaan kumulatif subsidiar yang tadi sudah saya berikan ilustrasinya ya. Subsidiar kumulatif ini untuk kasus korupsi ya. Primer melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 subsidiar ke-1. Ya. Nah, ini bentuk dakwaan subsidiar ke-1 itu mengandung kumulatif. Ke-1 pasal 374. Itu penggelapan dalam jabatan. Kedua, melanggar
263 itu pemalsuan surat. Ini menarik ini. Ya, ya. Ini primer subsidiar kumulatif. Ada unsur subsidiar, tapi dia mengandung unsur kumulatif di dalam dakwaan subsidiar. Di dalam dakwaan subsidiar ke-1, ke-2 ini harus dibuktikan semua. Ya, harus dibuktikan. Ya. Ini menarik ini. Ya. Nah, ini materi berikutnya yaitu terkait dengan perubahan surat dakwaan. Ya. Jadi penuntut umum diberi kewenangan untuk merubah surat dakwaan apabila ada kekeliruan syarat formil dan materinya. Jadi tadi sudah saya singgung ya, bahwa syarat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material. Kalau ternyata ada kekeliruan, ya dilakukan perubahan. Ya. Kapan penuntut umum bisa melakukan perubahan surat dakwaan? Dilihat dulu. Ya. Apabila berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum boleh merubah setiap saat. Nah, ini enggak masalah. Ya, kalau berkas perkara pidananya belum dilimpahkan, kemudian setelah dibaca ulang oleh penuntut umum menemukan masih ada kekurang sempurnaan, kekurang lengkapan dakwaan, nah dia langsung bisa perbaiki. Makanya surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan itu harus betul-betul dicermati berulang-ulang. Ya, surat dakwaan ini sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 atau belum. Ya, kalau ternyata masih ada yang salah, ya diperbaiki. Ya. Kalau belum dilimpahkan ya bebas. Ya, penuntut umum setiap saat bisa. Maka kemarin sudah saya jelaskan ya bahwa penuntut umum ketika membuat surat dakwaan itu biasanya tidak dalam bentuk dakwaan yang jadi. Ya, tetapi khususnya untuk kasus-kasus yang kompleks pembuktiannya, ya. Kasus-kasus yang mendapat sorotan publik, ya. Penuntut umum membuat dakwaan itu dalam bentuk draft yang disebut dengan rendak, ya. Rendak itu rencana dakwaan. Itu masih draft. Dikonsultasikan dulu kepada senior-senior jaksa. Ya. Misalkan dikonsultasikan ke Kejaksaan Tinggi. Ya, ini sudah benar belum? Ya, tindak pidana yang didakwakan sudah benar belum? Ya, menguraikan faktanya sudah benar belum? Dalam bentuk rendak, rencana dakwaan. Kemudian hanya boleh dilakukan 1 kali. Jika berkas sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka penuntut umum boleh merubah surat dakwaan dalam waktu sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Jadi kalau ternyata berkas perkara sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan dan kemudian penuntut umum merasa ternyata masih ada kekurangan lengkapan atau kekurangan sempurna dakwaan, dia boleh melakukan perubahan ya sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Dan selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang. Ya. Jadi sebelum sidang, kalau sidang sudah dimulai ya nggak bisa. Makanya praktek tadi yang saya sebutkan ya, kalau dakwaan dinyatakan batal demi hukum, kemudian dakwaan itu diperbaiki, ini sebenarnya bertentangan dengan ketentuan ini. Karena perubahan dakwaan hanya boleh dilakukan sebelum persidangan dimulai. Kalau sudah dimulai, apalagi surat dakwaan sudah dibacakan ya, mestinya tidak boleh. Ya, itu melanggar hak asasi manusia terdakwa. Ya, makanya saya sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, bahwa perbaikan surat dakwaan ya terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum itu hanya boleh dilakukan 1 kali. Ya, untuk melindungi kepentingan HAM terdakwa. Tujuan perubahan surat dakwaan untuk penyempurnaan jelas ya, supaya dakwaannya lebih baik, ya, lebih lengkap. Ya. Ya. Misalkan
untuk hal yang memberatkan. Perbuatan yang tidak direncanakan menjadi berencana. Ya, kalau memang dari fakta peristiwa materialnya penuntut umum menemukan fakta bahwa misalkan ya pembunuhan itu ada fakta perencanaan, ya dirubah menjadi pembunuhan berencana. Ya, ini maka sekali lagi pencemaran penguasaan materi perkara itu penting. Ya, harus menguasai secara komprehensif. Ya, benang merahnya harus dikuasai betul. Ya. Kalau sampai ternyata ada unsur perencanaan tidak didakwa dengan pembunuhan berencana, ini tidak adil ini bagi korban. Ya, bagi korban, ya, tidak adil bagi keluarga korban, tidak adil. Ya, karena ancaman pidana pembunuhan berencana dengan pembunuhan kan jauh ya. Pembunuhan berencana tadi sudah kita sebutkan maksimal pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan pembunuhan biasa hanya 15 tahun pidana penjara. Ya, termasuk tindak pidana melukai ya, dengan perencanaan, penganiayaan dengan perencanaan. Ya harus didakwa dengan perencanaan kalau ada fakta yang mendukung untuk itu. Tindak pidana kualifikasi pasal 363. Ternyata ada fakta bahwa ada tindakan kekerasan yang bisa mengakibatkan kematian. Ya. Jadi digunakan pasal 365. Ya. 365. Ya. Karena 365 itu sebenarnya masuk klaster bagian dari tindak pidana terhadap harta benda pencurian. Ya. Nah, pencurian di dalam bab 12 ya. 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 Tapi itu bisa diancam dengan pidana penjara ya. Ya. Seumur hidup ya di ayat 4, 365 ayat 4 ya. Paling lama 20 tahun ya. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat kematian ya, dan dilakukan lebih dari satu orang. Ini ancaman terberat pasal 365 ya. 365 itu pencurian. Itu didahului ya, disertai atau diikuti dengan kekerasan ya. Ancaman kekerasan. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan ya, atau mempermudah pencurian. Ya. Jadi ini banyak terjadi ya pencurian, pihak korban penjaga rumah itu dilukai ya supaya mempermudah pencuriannya bisa didahului ya, begitu masuk rumah kemudian dipergoi ya, dia masuk kamar kemudian dia melakukan kekerasan terhadap pemilik rumah. Atau juga ketika sedang melakukan pencurian, pemilik rumah terbangun. Nah, dia langsung ya, melakukan kekerasan. Atau setelah dia melakukan pencurian, kemudian, jadi pencuriannya sudah dilakukan ya. Kemudian dia melukai pemilik rumah. Nah, ini berarti didahului, disertai, dan diikuti. Tujuannya apa? Ya untuk memperlancar, ya, supaya tidak diketahui. Ini ancaman paling berat, pidana mati seumur hidup atau 20 tahun apabila tindakan kekerasan itu mengakibatkan kematian atau luka berat. 365. Ya. Makanya kalau dalam kasus pencurian yang ada kekerasannya dan mengakibatkan kematian, itu bukan pembunuhan itu. Ya. Karena dia niatnya untuk mencuri, bukan membunuh.
Nah, ini harus betul-betul hati-hati ini. Ya, karena pernah terjadi kan di di Kabupaten Lombok Tengah ya, ini sempat jadi heboh. Ada seorang pengendara motor kemudian dibegal oleh sejumlah orang ya. Dan kemudian si korban itu melakukan perlawanan. Dia kebetulan dia bawa pisau ya. Di jok motornya ada pisau. Kemudian dia melukai para jejak. Istilah begal itu tidak ada di dalam KUHP ya. Begal itu ya kalau dengan kekerasannya bisa masuk pasal 365 itu. Ya, 365. Nah, yang terjadi dalam kasus di Lombok itu kan si korban itu melawan ya, pembelaan, justru si begalnya 3 orang itu mati semua. Dan kemudian oleh pihak Polres Lombok Tengah justru korban dijadikan tersangka pembunuhan. Nah, ini kan menjadikan kehebohan ya waktu itu ya. Karena dia akan ada upaya pembelaan. Ya, pembelaan kalau seperti itu dikhawatirkan para korban pencurian tidak berani melawan. Nanti khawatirnya dia melawan, malah yang terbunuh para begalnya, dia bisa didakwa melakukan pembunuhan atau melukai orang lain yang mengakibatkan kematian atau penganiayaan. Nah, ini kan, ya ini memang menjadi pro dan kontra memang. Karena saya tidak akan masuk ke pengertian pembelaan ya. Pembelaan itu tidak mudah ya untuk mengatakan seseorang melakukan pembelaan. Ya. Karena pembelaan itu harus memenuhi syarat. Ya. Dia betul-betul dalam kondisi tidak ada pilihan lain. Kalau dia tidak melakukan suatu tindakan, dia justru yang terancam nyawanya. Tapi kalau dia ada pilihan untuk melarikan diri, itu bukan pembelaan. Ya. Dan harus dibuktikan bahwa tidak ada pilihan untuk melarikan diri. Ya, makanya dalam kasus Lombok itu apakah korban itu ada kesempatan untuk menghindar, melarikan diri, atau memang sudah betul-betul terpojok? Ya, ini harus dibuktikan. Ya, hukum itu seperti itu ya. Harus dibuktikan untuk tidak melanjutkan penuntutan, menghentikan penuntutan. Ya, sama dengan penyidikan ya. Penyidikan bisa dihentikan SP3, surat penghentian penyidikan, ada surat penghentian penuntutan. Dengan alasan yang sama, bukan merupakan tindak pidana. Harus dihentikan demi hukum. Ya. Suatu perkara dihentikan demi hukum. Mbak Akila Rahmada, Mbak, suatu perkara dihentikan demi hukum, alasannya apa saja, Mbak? Alasannya apa? Perkara pidana bisa dihentikan demi hukum, alasannya apa? Tidak memenuhi syarat. Gimana? Tidak memenuhi syarat. Demi hukum, Mbak. Kalau tidak memenuhi syarat, bukan tindak pidana. Itu tidak dihentikan demi hukum itu. Ya. Kalau dihentikan demi hukum itu, misalkan apa? Tersangka terdakwa meninggal dunia. Ya kan? Itu harus dihentikan demi hukum. Perkaranya sudah nebis in idem, ya. Dan perkaranya sudah daluarsa penuntutan, ya kan? Itu dihentikan demi hukum, ya. Ya. Tolong diingat-ingat ya. Penyidikan tidak sah sehingga harus disidik kembali. Ini yang fakta penegakan hukum yang menyedihkan pernah terjadi ya, oleh pengadilan. Surat dakwaan itu dinyatakan cacat hukum karena didasarkan kepada penyidikan yang tidak sah sehingga harus disidik kembali. Ini pernah terjadi ya.
Ya, surat dakwaannya harus dirubah itu. Nah, sudah dibatalkan. Ya. Kemudian berkas perkara yang sudah lengkap P21 tidak mungkin dihentikan penuntutannya. Sama, penyidikan bisa dihentikan, penuntutan juga bisa dihentikan. Ya. Penuntutan itu bisa dihentikan. Misalkan ternyata bukan merupakan tindak pidana, ya bisa dihentikan itu, walaupun sudah P21, ya. Atau ternyata perkaranya sudah daluarsa, sudah nebis sidang, atau tersangka terdakwa meninggal, ya. Kalau meninggal ya, walaupun sudah P21 ya dihentikan. Ya. Nah kemudian berikutnya ya, supaya materinya sama dengan kelas yang lain yang terakhir ini. Kan kemarin di kelas A sampai materi ini. Ini penting bekal Anda untuk besok praktek peradilan pidana. Karena praktek peradilan pidana salah satu tugasnya adalah membuat nota keberatan. Nah ini yang juga penting dipahami Anda selaku pembelajar hukum acara pidana. Nah, kemarin saya melihat praktek persidangan Sambo. Ini media itu menyesatkan para publik ya. Karena media kemarin menggunakan istilah nota pembelaan. Padahal itu bukan nota pembelaan kemarin itu. Ya, nota pembelaan itu nanti ya setelah masuk pokok perkara, tuntutan dibacakan, terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk mengajukan pledoi nota pembelaan. Ini kalau ini keberatan tuh hanya terkait dengan dakwaan. Jadi ilustrasinya adalah begini. Setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum, terdakwa ditanya oleh hakim, sudah paham atau belum? Kalau dia sudah paham, maka penuntut umum akan menjelaskan kepada terdakwa bahwa Anda punya hak untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan. Ini sesuai pasal 156. Berarti terdakwa, kami akan mengajukan keberatan. Dalam praktek disebut dengan eksepsi. Eksepsi itu tidak lazim ya, sebenarnya dalam perkara pidana. Kalau perkara perdata, eksepsi itu lazim. Kalau perkara pidana namanya tidak lazim istilah keberatan. Tapi ini ada di dalam praktek digunakan istilah eksepsi. KUHP tidak mengenal istilah eksepsi. KUHP hanya mengenal istilah keberatan. Pasal 156. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan. Istilahnya keberatan terhadap apa? Pengadilan tidak berwenang mengadili terkait dengan kompetensi relatif. Atau dakwaan tidak dapat diterima. Atau surat dakwaan harus dibatalkan. Maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil putusan. Dari pasal 156 itu ada beberapa poin penting yang harus Anda ketahui. 1. Kalau Anda selaku penasihat hukum dari terdakwa akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi, materinya secara limitatif sudah dibatasi, yaitu 1. Menyangkut keberatan terhadap kompetensi relatif. Kemudian keberatan terhadap dakwaan tidak dapat diterima. Dakwaan tidak dapat diterima berarti tidak memenuhi syarat formil. Surat dakwaan harus dibatalkan, batal demi hukum, tidak memenuhi syarat material. Jadi materi eksepsi nota hanya ini. Karena kemarin kita lihat dalam kasusnya Ferdi Sambo, ya, ini penasihat hukumnya itu mengajukan nota keberatan yang materinya sudah masuk pokok perkara. Jadi nota keberatan itu hanya terkait dengan 3 hal ini, khususnya terkait dengan keterpenuhan syarat formil dan material surat dakwaan. Jangan masuk ke pokok perkara sudah menyatakan tidak ada niat untuk menghilangkan barang bukti. Nah itu sudah membuktikan
itu bukan wilayah nota keberatan. Kalau seperti ini pasti diketawain oleh penuntut umum dan oleh hakim. Eksepsi yang sudah masuk pokok perkara akan dimasukkan ke kotak sampah, keranjang sampah. Pasti ditolak. Nah ini banyak saya lihat dalam penasihat hukum ketika materi perkaranya sudah, ini terdakwa tidak melakukan apa yang dilakukan di dalam dakwaan. Ini sudah terlalu jauh. Ya, jangan seperti itu. Jadi sekali lagi ya eksepsi itu hanya menyangkut 3 hal ini. Walaupun dalam praktek seringkali eksepsi menyangkut misalkan terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Kalau ini masih bisa diterima ini, ya masih bisa diterima, ya. Walaupun sebenarnya ya nggak sesuai pasal 156, ya. Nah terhadap keberatan penuntut umum akan mengajukan tanggapan. Makanya kalau seorang terdakwa atau penasihat hukum itu mengajukan eksepsi, maka sidang ditunda untuk memberi kesempatan penuntut umum menanggapi, ya namanya keberatan ya harus ditanggapi. Tapi eksepsi itu atau keberatan biasanya sudah dibuat oleh penasihat hukum karena sebelum sidang terdakwa penasihat hukum sudah menerima turunan surat dakwaan. Jadi pada saat diberi kesempatan sudah langsung bisa dibacakan oleh penasihat hukum. Tapi untuk tanggapan eksepsinya penuntut umum butuh waktu, sidang ditunda. Kemudian atas itu hakim akan mempertimbangkan dalam bentuk putusan, disebut dengan putusan sela. Sebenarnya istilah putusan sela juga tidak lazim ya dalam perkara pidana. Tapi khusus untuk putusan terhadap nota keberatan itu dalam bentuk putusan sela. Sebenarnya istilah putusan sela paling tepat dengan istilah penetapan. Ya, penetapan. Kenapa putusan sela identik penetapan? Karena putusan terhadap nota keberatan itu belum menyangkut pokok perkara. Ya, maka dalam bentuk penetapan belum bersifat mengakhiri perkara. Karena penetapan itu kan bersifat belum mengakhiri perkara, sedangkan putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Ini yang harus diketahui. Jadi kalau Anda kuliah dengan saya, detail ya. Ya, saya orang yang sangat detail ya. Supaya harapan saya Anda menjadi seorang ahli hukum yang paripurna, yang lengkap. Memahami hukum itu tidak boleh hanya parsial ya. Sepotong-potong itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Ya. Nah, jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Sebaliknya dalam hal tidak diterima, atau hakim berpendapat tersebut baru diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan. Seperti kasusnya Ferdi Sambo kan, ada nota keberatan kemarin hari Rabu sudah dibacakan, ditolak, sidang dilanjutkan. Karena penuntut umum bisa membuat argumentasi yang menyatakan bahwa surat dakwanya sudah sesuai dengan pasal 143 ayat 20. Dan hakim sepakat dengan penuntut umum. Maka sidang dilanjutkan dengan masuk pembuktian. Maka sekarang saksi. Nah, sebelum saya akhiri kuliah, perlu Anda underline bahwa mengajukan nota keberatan eksepsi merupakan hak terdakwa atau penasihat hukum. Namanya hak, bisa dipakai atau tidak. Coba kalian lihat dalam kasusnya Ferdi Sambo. Dari 5 terdakwa, itu tidak semua penasihat hukumnya mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Hanya Bu Putri, kemudian Sambo, ya, dan ada satu yang terdakwanya polisi mengajukan keberatan, yang lain tidak mengajukan keberatan. Ini sebenarnya akan mengajukan keberatan atau tidak, itu bagian dari strategi penasihat hukum. Ya. Kalau penasihat hukum melihat bahwa surat dakwaan itu sudah sedemikian sempurna,
tidak ada celah-celah kelemahan, buat apa mengajukan eksepsi? Ya, itu hanya memperlambat proses. Ya. Maka penasihat hukum banyak yang tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan. Dia langsung masuk, kita langsung pembuktian saja. Ya, itu boleh saja. Tapi misalkan Anda selaku penasihat hukum melihat masih ada celah untuk menyatakan dakwaan tidak memenuhi syarat, ya Anda bisa mengajukan nota keberatan. Ya, kemarin sudah saya singgung ya. Kalau sudah dakwaan dinyatakan batal demi hukum, ada akibat hukumnya, yaitu terdakwa yang ditahan harus dibebaskan. Kemudian perkaranya itu dicoret dari register perkara di pengadilan. Karena perkara ketika dilimpahkan ke pengadilan, segera dicatat di dalam register perkara pidana itu ada nomornya, nomor register perkara. Nanti semester depan ketika praktek peradilan pidana, apa yang saya jelaskan secara teoritis, secara yuridis, normatif, walaupun juga ada penjelasan secara empiris, akan kita praktekkan. Membuat surat dakwaan, membuat eksepsi, membuat nota pembelaan, membuat tuntutan pidana, dan terakhir membuat putusan. Maka di kuliah hukum acara pidana Anda harus betul-betul memahami supaya ketika praktek Anda sudah punya bekal yang cukup. Ya, khusus kelas saya kira nanti di praktek peradilan pidana sudah tidak kesulitan lagi karena saya sudah bekali Anda dengan basic-basicnya. Ya. Demikian ya, untuk minggu depan saya lanjutkan terkait dengan kebijaksanaan penuntutan. Ya, karena